Baik, di sini saya akan menjelaskan uji hipotesis asosiatif korelasi parsial atau korelasi Pearson dengan menggunakan aplikasi yaitu SPSS. Analisis korelasi parsial merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui derajat hubungan dan kontribusi variabel bebas atau independen dengan variabel terikat atau dependen. Tujuan uji korelasi parsial yaitu untuk mengetahui kekuatan hubungan dan arus hubungan antar variabel. Syarat uji korelasi parsial: 1. Data berdistribusi normal. 2. Data numerik. Jika asumsi tidak terpenuhi, maka digunakan uji non-parametrik, yaitu uji korelasi Spearman. Dalam menghitung uji hipotesis, terdapat dua cara. Yang pertama, dengan melihat nilai signifikansi. Jika nilai p-value lebih kecil dari 0,05, maka berkorelasi atau berhubungan. Namun, jika nilai p-value lebih besar dari 0,05, maka tidak berkorelasi atau tidak berhubungan. Yang kedua, yaitu dengan membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka berkorelasi atau berhubungan. Namun, jika nilai R hitung lebih kecil dari R tabel, maka tidak berkorelasi atau tidak berhubungan. Ini adalah soal yang akan kita hitung. Sebuah penelitian yang berjudul Hubungan antara perhatian orang tua terhadap hasil belajar siswa kelas 3 di SD Citra Mutiara dilakukan terhadap 15 siswa yang diambil secara acak dengan taraf signifikansi 5% dan data sebagai berikut. Di sini terdapat kolom nomor perhatian orang tua dan hasil belajar. Dari soal dapat dirumuskan H0 tidak terdapat hubungan antara perhatian orang tua terhadap hasil belajar siswa kelas 3 di SD Citra Mutiara, dan HA terdapat hubungan antara perhatian orang tua terhadap hasil belajar siswa kelas 3 di SD Citra Mutiara. Selanjutnya, kita pindahkan data yang ada pada soal ke dalam aplikasi Microsoft Excel. Untuk kolom pertama yaitu nomor, kolom kedua perhatian orang tua atau X, kolom ketiga hasil belajar atau Y. Untuk datanya sama pada soal. Data di atas merupakan data berdistribusi normal, jadi kita dapat menghitung dengan menggunakan uji hipotesis asosiatif korelasi parsial atau Pearson melalui aplikasi SPSS. Selanjutnya, masuk ke aplikasi SPSS. Muncul tampilan seperti ini. Di bawahnya ada tampilan data view dan variable view. Kita terlebih dahulu pilih yang variable view. Untuk kolom name dan baris pertama kita tulis X dan baris kedua kita tulis Y. Untuk di decimal kita ganti menjadi 0 baris pertama maupun baris kedua. Lalu untuk label, baris pertama kita tuliskan X dan baris kedua kita tuliskan Y. Seperti ini. Selanjutnya kita klik data view. Di sini akan muncul kolom X dan Y. Sebelumnya kita sudah menuliskan data di aplikasi Excel. Lalu kita copy datanya. Sudah. Lalu tinggal kita paste ke SPSS di kolom X. Lalu kita pilih Analyze, pilih Correlate, kita pilih lagi Bivariate. Maka akan muncul tampilan Bivariate Correlation. Kita pindahkan variabel X dan Y ke kolom sebelah kanan dengan mengklik tombol panah seperti ini. Untuk correlation coefficient, kita pilih percent. Test of significant kita pilih to toilet. Dan flag significant correlation kita bercentang. Terakhir kita klik OK.
lalu akan ada hasil seperti ini. Ini merupakan hasil dari perhitungan kita. Sebelumnya, saya sudah memindahkan hasil perhitungan ini ke Microsoft Excel. Ini hasil perhitungan tadi yang sudah saya pindahkan ke Microsoft Word dari aplikasi SPSS. Untuk penjelasannya, baris pertama merupakan percent correlation atau R, baris kedua signifikansi atau value, dan baris ketiga adalah N atau jumlah sampel. Dalam mengambil keputusan, terdapat dua cara. Yang pertama, dengan melihat nilai signifikansi. Hasilnya nilai P sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Jadi, terdapat hubungan yang signifikan antara perhatian orang tua terhadap hasil belajar siswa. Di sini nilai 0,000 kita lihat di kolom ini. Sedangkan 0,05 merupakan alfa. Yang kedua, dengan membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Hasilnya R hitung sebesar 0,855 lebih besar dari R tabel 0,5140, sehingga HA diterima. Hal tersebut berarti bahwa perhatian orang tua dengan hasil belajar siswa menunjukkan hubungan yang kuat dan berpola positif. Artinya, semakin bertambah perhatian orang tua, maka semakin tinggi hasil belajar siswa. Di sini untuk nilai R hitung kita dapat dari tabel ini. Sedangkan untuk R tabel 0,5140 ini kita lihat pada R tabel. Jadi saya sudah menyiapkan tabel R. Kita lihat pada tingkat signifikansi uji dua arah. Untuk alfanya sebesar 0,05 dan tadi terdapat 15 sampel sehingga hasilnya 0,4821. Namun di sini terdapat rumus DF sama dengan N dikurang 2. Jadi, 15 dikurang 2 adalah 13. Hasilnya sebesar 0,5140. Dan ini adalah kesimpulan dari perhitungan yang telah kita lakukan tadi. Demikian materi dari saya.